Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ariseka Prasetya Official. Kali ini kita akan belajar bersama untuk memanfaatkan aplikasi Padlet untuk pembelajaran kolaboratif dan kreatif. Tutorial ini dibuat untuk kegiatan Diklat Samisanov, satu minggu satu inovasi, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Padlet yang saat ini sudah banyak sekali pembaharuan atau kelebihan-kelebihan update yang harus kita pelajari. Nah, kenapa kok harus menggunakan Padlet ya? Jadi Bapak Ibu, untuk membuat sebuah pembelajaran yang kolaboratif, kita pastinya membutuhkan sebuah aplikasi, terutama untuk yang online ya, pembelajaran online. Ini sangat bisa menggunakan yang namanya aplikasi Padlet. Nah, nanti kita akan belajar banyak berkaitan dengan penggunaan Padlet ini. Sedikit informasi tentang profil saya, dan ini adalah kompetensi yang saya miliki, dan nanti beberapa tahapan diklat yang akan kita laksanakan, yaitu kita akan belajar tentang pengenalan Padlet dan manfaatnya dalam pembelajaran, langkah-langkah dasar untuk membuat dan mengelola dinding Padlet, strategi untuk mengintegrasikan Padlet dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif. Nanti Bapak Ibu juga akan belajar bagaimana cara memanfaatkan berbagai jenis media untuk mendukung kreativitas siswa di Padlet, dan tentunya ada penugasan memanfaatkan Padlet untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Baik, sekarang kita menuju ke materi yang pertama, yaitu kita akan belajar pengenalan Padlet dan manfaatnya dalam pembelajaran. Apa sih Padlet itu? Ya, sering kita yang sudah tahu ya, Padlet itu seperti dinding ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Padlet, itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat papan virtual di mana mereka dapat menempelkan berbagai macam konten seperti teks, gambar, video, tautan, dan dokumen. Padlet sering digunakan dalam konteks pendidikan untuk mendukung kolaborasi dan berbagi informasi secara interaktif. Nah, sekarang ada beberapa manfaat Padlet untuk pembelajaran. Apa saja manfaat Padlet untuk pembelajaran? Yang pertama adalah kolaborasi interaktif. Padlet memungkinkan siswa dan guru untuk bekerja bersama secara real time. Semua orang dapat menambahkan konten ke papan yang sama, memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide. Juga ada manfaat berikutnya, fleksibilitas dalam pembelajaran. Dengan Padlet, konten dapat disusun dan diatur sesuai kebutuhan pembelajaran. Guru dapat membuat berbagai macam papan untuk proyek, catatan kelas, atau kegiatan kelompok. Manfaat berikutnya adalah aksesibilitas. Padlet dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan ponsel pintar. Hal ini memudahkan siswa untuk berpartisipasi dan mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Apalagi manfaat dari Padlet ini, ya, interaktivitas dan kreativitas. Padlet mendukung berbagai format konten yang memungkinkan siswa untuk menjadi kreatif dalam menyampaikan ide dan informasi. Mereka dapat menggunakan gambar, video, tautan, dan lain-lain. Juga ada manfaat berikutnya adalah pengorganisasian informasi. Guru dapat menggunakan Padlet untuk mengorganisasikan materi pelajaran, tugas, dan proyeknya. Ini membantu siswa tetap teratur dan memudahkan mereka untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Manfaat berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Padlet ini sangat cocok ya untuk pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa dapat mengembangkan dan berbagi proyek secara kolaboratif dengan rekan-rekan mereka. Nah, ada juga contoh penggunaan Padlet dan pembelajaran. Setelah kita tahu tadi manfaat Padlet dan pengertiannya, sekarang beberapa contoh penggunaan Padlet dalam pembelajaran. Contohnya, seperti diskusi kelas. Guru dapat membuat papan Padlet di mana siswa dapat menambahkan komentar dan pertanyaan terkait topik yang sedang dibahas. Jadi misalkan, apa yang kamu pahami tentang materi proklamasi. Nanti siswa bisa langsung aktif ya. Oh ya, proklamasi itu ini, dia mengumpulkan ini di dinding yang sama. Ya, jadi sifatnya aktif dan kolaboratif. Terus juga ada contoh penggunaan Padlet dalam pembelajaran seperti untuk tugas kelompok. Siswa dapat menggunakan Padlet untuk mengumpulkan dan menyusun informasi untuk proyek kelompok mereka. Jadi Padlet ini bisa dijadikan sebagai
tempat ya untuk mengumpulkan portofolio ya. Nanti ada ya portofolio digital atau tugas kelompok mereka. Jadi mereka bisa menggunakan Padlet juga. Portofolio digital maksudnya apa? Siswa dapat membuat portofolio digital untuk menunjukkan hasil kerja mereka sepanjang semester dan juga sebagai papan ide. Padlet dapat digunakan sebagai papan ide di mana siswa dapat menambahkan ide-ide mereka untuk proyek atau kegiatan tertentu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu pengertian Padlet, apa manfaatnya, dan contoh penggunaan Padlet dan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih kelebihan dari aplikasi Padlet untuk pembelajaran kolaboratif. Ya, setelah kita belajar tentang pengertian, manfaat, dan penggunaan Padlet, maka kita harus tahu sekarang kelebihannya apa. Ya, kelebihan aplikasi Padlet untuk pembelajaran kolaboratif yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Padlet memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, bahkan bagi pengguna yang kurang berpengalaman dengan teknologi. Siswa dapat dengan mudah membuat, mengedit, dan menambahkan konten tanpa perlu pelatihan khusus. Kemudian yang berikutnya adalah interaktif dan dinamis. Padlet memungkinkan interaksi real time ya antara siswa dan guru. Siswa dapat melihat kontribusi teman-teman mereka secara langsung, memberikan komentar dan memberikan umpan balik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Juga ada kelebihan kolaborasi tanpa batasan tempat. Dengan Padlet, siswa dapat bekerja sama dari mana saja dan kapan saja. Selama mereka memiliki akses ke internet, ini sangat berguna untuk proyek kelompok atau tugas kolaboratif yang membutuhkan kontribusi dari anggota yang berada di lokasi yang berbeda. Kelebihan lainnya adalah mendukung berbagai jenis konten. Padlet yang baru mendukung berbagai format konten seperti teks, gambar, video, tautan, dan dokumen. Ini memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide mereka dengan cara yang paling sesuai bagi mereka dan memudahkan berbagai jenis informasi untuk berbagi berbagai jenis informasi. Ada juga kelebihan pengorganisasian yang mudah. Padlet memungkinkan pengaturan konten yang mudah dengan menggunakan berbagai tata letak seperti wall, stream, grade, atau self. Ini membantu dalam menjaga konten terstruktur dan mudah diakses oleh semua peserta. Juga ada kelebihan privasi dan kontrol akses. Padlet menyediakan berbagai opsi privasi yang memungkinkan guru untuk mengatur siapa saja yang dapat melihat, menulis, atau mengedit konten di dinding. Ini memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang dibagikan. Nanti akan kita pelajari Bapak Ibu secara langsung prakteknya, bagaimana kita bisa mengorganisasi Padlet dengan baik, termasuk memprivasi Padlet kita sehingga siapa saja yang bisa menuliskan atau menambahkan, mengkomentar, memberikan respon, dan sebagainya. Dan tentunya ada kelebihan peningkatan keterlibatan siswa. Siswa cenderung lebih terlibat ketika mereka dapat berkontribusi secara aktif dan melihat kontribusi mereka diakui. Padlet memberikan platform bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Apalagi kelebihannya? Iya, sebagai alat penilaian dan umpan balik. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya, karena nanti kita bisa membuat siswa itu berkomentar, menilai, kemudian kita juga bisa memberikan respon terhadap penilaian mereka dan sebagainya. Guru dapat menggunakan Padlet untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa, baik melalui komentar maupun dengan memberikan reaksi pada postingan. Ini membantu dalam memberikan penilaian yang konstruktif dan mendorong perbaikan. Ada juga kelebihan penyimpanan dan aksesibilitas jangka panjang. Konten yang dibuat di Padlet dapat disimpan dan diakses kembali di masa mendatang. Ini memungkinkan siswa untuk merujuk kembali ke materi pembelajaran atau proyek mereka kapan saja. Dan tentunya integrasi dengan alat pembelajaran lainnya. Padlet dapat diintegrasikan dengan berbagai alat pembelajaran seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan platform e-learning lainnya. Ini memudahkan memudahkan ya integrasi Padlet ke dalam ekosistem pembelajaran digital yang sudah ada. Nah, setelah Bapak Ibu belajar tentang kelebihan Padlet yang sudah saya jelaskan tadi, nah kita akan
sekarang melihat ya contoh penggunaan Padlet dalam pembelajaran kolaboratif seperti apa. Nah ini ya Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar untuk apa sih Padlet ya, contohnya seperti apa sih. Nah ini, contoh yang pertama adalah untuk proyek kelompok. Nah, siswa dapat bekerja sama dalam proyek kelompok dengan menambahkan ide, penelitian, dan kontribusi lainnya ke dinding Padlet. Juga bisa digunakan sebagai diskusi kelas ya. Padlet ini guru dapat memfasilitasi diskusi kelas ya dengan membuat dinding Padlet di mana siswa dapat menambahkan pendapat dan komentar mereka tentang topik yang dibahas. Juga Padlet ini bisa digunakan sebagai brainstorming. Siswa dapat menggunakan Padlet untuk sesi brainstorming di mana mereka dapat menambahkan ide-ide mereka dan melihat serta membangun ide-ide teman-teman mereka. Juga bisa digunakan sebagai portofolio digital. Siswa dapat membuat portofolio digital dari karya mereka yang dapat dilihat dan diberi umpan balik oleh guru dan teman sekelasnya. Itu Bapak Ibu ya, yaitu adalah contoh penggunaan Padlet dalam pembelajaran kolaboratif. Nah, sekarang apa saja strategi integrasi Padlet dalam pembelajaran kolaboratif? Nah ini ya, jadi sekarang kita akan melihat ya bagaimana cara-cara strategi integrasi dalam pembelajaran kolaboratif menggunakan Padlet. Nah, menggunakan Padlet sebagai papan diskusi kelas. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, jadi yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Jadi Padlet ditujukan sebagai papan diskusi kelas. Strateginya dengan cara buat dinding Padlet untuk setiap topik atau pelajaran, dorong siswa untuk memposting pertanyaan, komentar, dan tanggapan terkait topik tersebut. Manfaatnya apa? Jadi bisa untuk meningkatkan partisipasi siswa yang mungkin tidak nyaman berbicara di kelas dan menyediakan catatan diskusi yang dapat diakses kembali. Nah, jadi Bapak Ibu kan sering nih, kalau belajar, silakan ada yang mungkin mau bertanya. Ada anak yang kadang-kadang itu angkat tangan pun malas ya. Tapi kalau ada sebuah Padlet, dia yang anaknya yang malu-malu itu akan antusias Bapak Ibu. Karena apa? Dia bisa menuliskan apa saja di sana. Dan tentunya itu semua terekam. Artinya apa? Ada catatan yang bisa untuk apa ya, dijadikan bahan diskusi lanjutan. Jadi ini adalah penggunaan Padlet sebagai papan diskusi kelas. Terus ada juga proyek kolaboratif. Nah, bagaimana strateginya? Bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan beri mereka tugas proyek yang harus dikerjakan bersama di dinding Padlet. Setiap kelompok dapat mengumpulkan sumber daya, ide, dan hasil penelitian mereka di satu tempat, yaitu di Padlet tadi. Nah, ini adalah proyek kolaboratif. Apa manfaatnya? Yaitu jelas untuk memfasilitasi kerja kelompok dan memastikan semua anggota berkontribusi serta memudahkan guru untuk memantau kemajuan setiap kelompok. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Misalkan kalau di pelajaran sejarah, saya pernah bikin proyek kolaboratif Padlet ini, contohnya ya. Ada kelompok A misalkan ya, diberi jelaskan ya, satu kelompok silakan cari sebanyak-banyaknya informasi berkaitan tentang kontribusi pemuda dalam peristiwa proklamasi, misalkan seperti itu. Maka setiap siswa itu bisa menggunakan dinding Padlet itu untuk mencari informasi. Misalkan ada dia mencari website, tautannya dimasukkan ke Padlet. Terus kemudian ada juga yang mencari video YouTube, link YouTube-nya bisa dimasukkan ke Padlet. Ada juga mereka yang mencari gambar-gambar tentang perjuangan pergerakan pemuda, termasuk ada peristiwa Rengas Dengklok di dalamnya. Itu mereka mencari gambar-gambar banyak di sana. Nah, ketika mereka mengupload ke Padlet, kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya, kontribusinya dia mengumpulkan apa, dan terakhir mereka berdiskusi di dalam Padlet tadi. Menurut kelompok kami, nah itu ditanggapi mereka. Maka di situ sebagai proyek kolaboratif. Termasuk juga yang tadi, ya, ini contoh penggunaan Padlet sebagai papan diskusi kelas, ya. Saya sering bertanya ya, apa yang kamu ketahui tentang kerajaan Samudra Pasai? Oh, langsung dia nuliskan. Seperti kayak kalau sering kita menggunakan kertas itu ya, kertas terus kemudian ditempel di papan, sama Padlet fungsinya seperti itu. Nah, ada juga yang ketiga, brainstorming dan pemecahan masalah. Nah, strateginya bagaimana? Gunakan Padlet untuk sesi brainstorming di mana siswa dapat menambahkan ide-ide mereka terkait pemecahan masalah atau topik tertentu. Setiap siswa dapat menambahkan ide mereka secara anonim jika diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan berbagai ide.
Ya, ini Bapak Ibu ya, untuk brainstorming dan pemecahan masalah. Manfaatnya untuk mendorong kreativitas dan partisipasi semua siswa, serta memungkinkan ide-ide untuk dikembangkan secara kolaboratif. Nah, jadi dulu pernah saya bikin ya Padlet itu untuk siswa saya. Saya tanya, ada sebuah permasalahan ya, eh, pentingkah pentingkah kemerdekaan diisi dengan pesta pora. Nah, misalkan kemerdekaan kan selalu dengan lomba-lomba dan sebagainya. Nah, itu mereka akhirnya apa, ada yang usul dan sebagainya, ada ide-ide yang unik dan sebagainya. Sebaiknya nanti kalau apa namanya, ada tentang 17-an, tidak hanya sekedar lomba-lomba makan kerupuk dan sebagainya, tapi juga bisa digunakan untuk beradu strategi, menggunakan apa ya, mereka melihat yang namanya peperangan seperti apa, membuat yang namanya drama teatrikal dan sebagainya. Wah, itu keren waktu itu ya, bikin brainstorming itu. Nah, terus kemudian sebagai portofolio siswa Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk portofolio digital siswa ini strateginya adalah siswa dapat membuat dinding Padlet pribadi ya sebagai portofolio digital di mana mereka dapat menambahkan hasil kerja proyek dan refleksi mereka sepanjang semester ya. Jadi karya-karya yang sudah mereka kumpulkan ya itu bisa diakses pakai Padlet atau dikumpulkan lewat Padlet. Misalkan tugas pertama apa, tugas kedua ngapain, nanti ulangan ditaruh di situ ya. Nah, manfaatnya apa? Itu memudahkan siswa untuk melacak perkembangan mereka dan menyediakan alat untuk refleksi diri serta berbagi pencapaian dengan orang tua dan guru ya. Jadi bisa sebagai tempat penyimpanan. Kadang-kala kan kita sering nih waktu tugas gitu ya, habis tugas selesai akhirnya kertasnya hilang, nggak tahu ya. Tapi kalau menggunakan Padlet ini Bapak Ibu, maka bisa digunakan sebagai portofolio. Tugasnya apa, diupload ke Padlet, kemudian sudah dinilai sama gurunya, nanti bisa diakses sama orang tuanya. Akhirnya apa, dia bisa merefleksi dari tugas 1, saya kok gini ya, saya harus perbaikan apa ya, di tugas 2 saya mengalami perbaikan, nanti tugas 3 dan sebagainya. Itu termasuk ulangan-ulangan ditaruh di dalam Padlet tadi. Nah, juga bisa Bapak Ibu Padlet ini untuk penugasan dan umpan balik. Nah, strateginya gunakan Padlet untuk mengumpulkan tugas siswa secara digital. Guru dapat memberikan umpan balik langsung pada postingan setiap siswa. Nah, manfaatnya mempermudah proses pengumpulan tugas dan memberikan umpan balik yang cepat serta interaktif. Ini yang juga pernah saya gunakan, misalkan siswa mengumpulkan infografis ya. Nah, langsung saya nilai. Setelah dia mengumpulkan di Padlet, langsung saya komentari, saya kasih nilai. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, harus dikumpulkan lewat Google Drive-nya Pak Aris ini. Terus nanti dinilai berapa nggak tahu gitu ya. Nah, akhirnya kalau menggunakan Padlet itu siswa bisa saling mengetahui. Oh, si A infografisnya ini. Oh, si B infografisnya ini dapat nilai sekian. Nah, dia akhirnya ada deadline tertentu mengumpulkan infografis dapat nilai yang mungkin mau memperbaiki ya, nanti dia mengumpulkan ulang seperti itu Bapak Ibu ya contohnya. Ada juga Padlet ini sebagai sumber daya dan referensi kelas. Nah, strateginya kayak apa? Jadi, strateginya buat dinding Padlet untuk mengumpulkan dan berbagi sumber daya seperti artikel, video, dan tautan web yang relevan dengan materi pelajaran. Siswa juga dapat menambahkan sumber daya yang mereka temukan. Nah, manfaatnya membangun perpustakaan sumber daya yang kaya dan beragam yang dapat diakses oleh siswa kapan saja. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang-kadang kok Pak Aris ini kadang-kadang ketika bikin buku, entah itu materi, entah buku inovasi, kok cepat sekali. Karena kenapa? Kadangkala semua itu sumbernya tidak hanya dari saya, tapi juga ada masukan-masukan dari siswa. Nah, disitulah akhirnya diracik menjadi sumber daya dan referensi kelas yang akhirnya bisa dimanfaatkan bersama, termasuk tentang materi, modul, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Ada juga kuis dan penilaian formatif. Nah, jangan salah Bapak Ibu, Padlet ini bisa digunakan untuk kuis dan penilaian formatif. Caranya kayak apa? Gunakan Padlet untuk membuat kuis atau kegiatan penilaian formatif di mana siswa dapat menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas kecil yang dapat dinilai secara langsung. Manfaatnya apa? Menyediakan cara yang interaktif dan menarik untuk mengukur pemahaman siswa secara berkala ya. Jadi kuis juga bisa diletakkan di Padlet
ya. Terus kemudian nanti kita bisa menilai langsung atau kita gunakan fasilitas dari Padlet tentang jejak pendapat atau pengumpulan link. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ya memanfaatkan kalau mau memasukkan kuisis, memasukkan Google Form itu pakai linknya langsung ke Padlet juga bisa. Makanya tadi dikatakan bahwa Padlet ini integrasi dengan aplikasi lain seperti Microsoft Teams, terus kemudian Google Classroom ya dan sebagainya. Nah, juga ada cerita digital dan narasi. Nah, ini Bapak Ibu yang sering ya, biasanya SD atau bahasa ya, terutama untuk pelajaran bahasa bisa menggunakan ini Bapak Ibu ya, Padlet. Contohnya kayak apa strateginya ya? Jadi minta siswa untuk membuat cerita digital atau narasi dengan menambahkan teks, gambar, dan video ke dinding Padlet. Ini dapat digunakan untuk pelajaran bahasa atau seni. Nah, manfaatnya meningkatkan keterampilan bercerita dan kreativitas siswa dengan menggunakan berbagai media. Dan jangan salah, nanti di Padlet Bapak Ibu itu juga ada yang namanya bisa menambahkan rekam layar, bisa juga menambahkan video, juga bisa menambahkan suara. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, misalkan silakan kamu bercerita, waduh, misalkan storytelling gitu ya, bercerita tentang materi ini, misalkan seperti itu. Nah, maka dia bisa merekam langsung tampilannya, entah itu suara, entah itu wajah dan sebagainya ya, itu langsung di Padlet Bapak. Itu nanti akan saya tunjukkan di tutorial berikutnya bagaimana kita bisa memasukkan beberapa media yang bisa kita masukkan ke dalam Padlet. Nah, juga ada untuk kegiatan refleksi. Nah, ini kegiatan refleksi ya. Apa strateginya bagaimana? Setelah menyelesaikan sebuah unit atau proyek, minta siswa untuk menggunakan Padlet untuk menuliskan refleksi mereka tentang apa yang telah mereka pelajari, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasinya. Manfaatnya untuk mendorong refleksi mendalam dan membantu siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi bisa menggunakan Padlet sebagai bahan untuk refleksi. Nah, ada juga kolaborasi antar kelas atau sekolah. Nah, ini yang mungkin saya kadang untuk antar kelas sudah, tapi antar sekolah belum ya. Nah, ini strateginya bagaimana? Gunakan Padlet untuk proyek kolaboratif antar kelas yang berbeda atau bahkan sekolah yang berbeda. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek internasional atau lintas disiplin. Manfaatnya memperluas wawasan siswa dan memberikan pengalaman kolaboratif yang lebih luas. Ini juga ada fiturnya Bapak Ibu di Padlet, yaitu siswa atau kita sebagai kolaborator itu bisa menambahkan Padletnya siapa atau menambahkan kolaboratornya siapa, sehingga nanti bisa saling sekolah A dengan sekolah B itu bisa berkolaborasi. Kalau kebetulan saya kemarin itu mempraktekkan antar kelas ya, belum antar sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir adalah tips untuk implementasi yang sukses ya. Kalau Bapak Ibu ingin bisa memanfaatkan strategi dalam pembelajaran kolaboratif menggunakan Padlet, yang pertama jelas, yaitu untuk panduan dan pelatihan. Berikan panduan dan pelatihan awal kepada siswa tentang cara penggunaan Padlet dengan efektif. Jadi jangan langsung siswa dilepas. Nanti kamu harus mengumpulkan ini di Padlet. Terus nggak tahu gimana cara mengumpulkannya. Nah, makanya apa? Siswa perlu diajari dulu bagaimana cara mengakses Padlet, bagaimana bikin akunnya, terus kemudian bagaimana dia memposting atau mengupload kontennya dan sebagainya. Bagaimana dia memberikan komentar pendapat teman lain atau mungkin melihat nilai yang diberikan oleh guru dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian tips berikutnya aturan dan etika. Tetapkan aturan dan etika penggunaan Padlet untuk memastikan lingkungan belajar yang positif dan konstruktif. Ya, kadang-kalanya siswa ini suka memberikan komentar lucu-lucu atau mungkin kadang-kadang tanda kutip gitu ya, itu kepada siswanya ya, kepada temannya dan sebagainya. Ini makanya nanti kita bisa mengatur Bapak Ibu untuk komentar apakah langsung dimoderasi atau perlu disaring dulu atau mungkin pakai menggunakan alat yang secara otomatis ya, nanti ada pengaturannya. Terus pemantauan dan dukungan.
Pantau aktivitas di Padlet secara teratur dan berikan dukungan serta intervensi jika diperlukan untuk memastikan kolaborasi yang efektif. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah strategi bagaimana kita memanfaatkan Padlet untuk pembelajaran kolaboratif. Nah, sekarang ini Bapak Ibu contoh-contoh praktis penggunaan Padlet dalam berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Oke, sekarang kita lihat ya. Kemarin saya sering ditanya, Pak Aris, Padlet itu untuk pelajaran apa saja? Oke, sekarang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama untuk bahasa dan sastra. Nah, jadi untuk sekolah dasar nih yang pertama ya, menggunakan cerita bersambung. Nah, siswa menulis secara bersambung di Padlet, di mana siswa menambahkan satu paragraf pada cerita tersebut. Juga bisa menggunakan papan kata-kata. Buat papan kata-kata baru yang dipelajari setiap minggu, siswa dapat menambahkan kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Itu untuk sekolah dasar ya. Untuk sekolah menengah, SMP, SMA gitu ya, bisa memakai contoh analisis sastra. Siswa memposting analisis karakter, tema, atau setting dari novel yang dibaca di kelas. Setiap siswa dapat berkontribusi dan memberikan umpan balik pada postingan teman-temannya. Juga bisa dengan diskusi puisi. Nah, buat dinding Padlet untuk membahas interpretasi puisi. Siswa dapat menambahkan interpretasi mereka dan mendiskusikan makna dari baris-baris puisi tersebut. Itu contoh bahasa dan sastra. Nah, kalau pelajaran lainnya gimana, Pak? Untuk matematika, oke. Untuk matematika, contoh di sekolah dasar misalkan, bikinlah papan soal cerita. Guru menambahkan soal cerita matematika di Padlet dan siswa dapat menambahkan jawaban dan penjelasan mereka. Ya, contoh misalkan, Budi mempunyai 2 mangga. Setelah nyampe rumah, dia diminta mangganya oleh adiknya 1. Maka sekarang mangga Budi tinggal berapa? Nah, siswa langsung menjawab ya, itu ada berapa mangganya. Terus bisa juga menggunakan papan angka. Siswa memposting contoh soal matematika beserta cara penyelesaiannya seperti penjumlahan atau pengurangan. Itu untuk sekolah dasar. Nah, untuk sekolah menengah, menyelesaikan masalah ya, penyelesaian masalah. Misalkan, siswa memposting berbagai metode untuk menyelesaikan soal matematika yang kompleks. Mereka dapat membandingkan dan mendiskusikan metode mana yang paling efisien. Juga bisa untuk proyek data. Siswa mengumpulkan data dan memposting grafik atau diagram yang mereka buat. Mereka bisa memberikan analisis data dan saling memberikan umpan balik. Ya, itu ya untuk pelajaran matematika. Untuk ilmu pengetahuan alam, sekolah dasar, papan pengamatan ya, siswa dapat memposting pengamatan mereka terhadap eksperimen sederhana seperti tumbuhnya tanaman atau perubahan bentuk air. Ini ya sering ya Bapak Ibu ya, dulu siapa yang pernah waktu SD menanam kacang hijau di kapas, nah, terus dibiarkan dia tumbuh dan sebagainya. Nanti dia bisa, ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga tingginya makin tinggi, makin tinggi. Nah, itu bisa Bapak Ibu ya. Papan fakta sains ya. Siswa memposting fakta-fakta menarik tentang topik sains yang sedang dipelajari seperti planet atau hewan. Untuk sekolah menengah bisa menggunakan proyek ekologi contohnya. Siswa memposting informasi tentang ekosistem lokal, termasuk gambar, video, dan deskripsi tentang flora dan fauna. Ada juga misalkan papan hipotesis. Sebelum melakukan eksperimen, siswa memposting hipotesis mereka dan kemudian membandingkan hasil eksperimen dengan hipotesis tersebut. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terus pelajaran ilmu sosial misalkan. Apa ya pelajaran ilmu sosial? Nah, ini untuk sekolah dasar bisa menggunakan peta interaktif. Siswa menambahkan informasi tentang negara atau daerah tertentu di peta Padlet, termasuk bendera, budaya, dan fakta menarik. Ada salah satu template di Padlet berbentuk peta. Nah, itu Bapak Ibu bisa nanti ya. Misalkan tari remo berasal dari daerah, nah mereka langsung menempelkan di Jawa Timur. Nanti ada juga Danau Toba ada di pulau mana? Wah, mereka cari, oh ini di Sumatera, seperti itu. Proyek sejarah misalkan, Bapak Ibu ya. Siswa memposting informasi tentang tokoh sejarah atau peristiwa penting, termasuk gambar dan deskripsinya. Untuk sekolah menengah, debat sejarah. Siswa membahas isu-isu sejarah
dan memposting argumen mereka, mereka bisa memberikan komentar dan umpan balik pada postingan lain. Ada juga proyek geografi misalkan. Siswa membuat papan Padlet tentang bencana alam dan fenomena geografi termasuk penyebab, dampak, dan langkah-langkah mitigasinya. Itu Bapak Ibu ya, itu untuk ilmu sosial. Terus juga ada seni dan desain. Nah, emang bisa ya. Ini contohnya ya. Untuk sekolah dasar menggunakan galeri karya seni. Siswa memposting gambar karya seni mereka dan memberikan deskripsi atau cerita di balik karya tersebut. Jadi seperti kayak pameran gitu ya. Nah, itu keren Bapak Ibu ya. Tapi pamerannya di digital, di Padlet. Proyek kerajinan, siswa memposting foto-foto proyek kerajinan mereka dan langkah-langkah cara pembuatannya. Nah, ini bisa digunakan sebagai proyek ya. Seperti P5 bisa juga ini Bapak Ibu ya digunakan. Sekolah menengah, portofolio seni digital. Siswa dapat membuat portofolio digital karya seni mereka di Padlet, termasuk gambar, lukisan, dan desain grafis. Ya. Proyek desain, siswa memposting konsep desain dan mendapatkan umpan balik dari teman-teman mereka sebelum finalisasi proyek. Ya, itu Bapak Ibu untuk yang seni dan desain. Nah, bagaimana dengan bahasa asing? Nah, kalau bahasa asing ini contohnya Bapak Ibu untuk sekolah dasar misalkan ya, papan kosakata. Siswa menambahkan kata-kata baru yang mereka pelajari dalam bahasa asing, lengkap dengan terjemahan dan contoh kalimat. Nah, ini yang biasanya kalau anak SD itu ada cat, artinya apa? Nah, dog artinya apa? Misalkan seperti itu ya. Terus gunakan kata dog dalam sebuah sentence atau kalimat. Misalkan dia suruh nulis kalimat, dimasukkan ke Padlet. Dialog sederhana. Siswa memposting video pendek dari dialog sederhana dalam bahasa asing yang mereka pelajari. Kalau yang sekolah menengah, ada proyek budaya. Siswa memposting informasi tentang budaya, tradisi, dan kebiasaan negara yang berbicara dalam bahasa yang mereka pelajari. Nah, itu ya. Misalkan memposting budaya Korea yang lagi-lagi hot-hotnya nih anak-anak sekarang gitu ya. Latihan menulis, siswa memposting karangan atau esai dalam bahasa asing dan teman-teman mereka memberikan umpan balik atau koreksi. Itu untuk bahasa asing. Nah, terus bagaimana kalau TIK, teknologi dan komputer? Contohnya kalau sekolah dasar, proyek coding dasar. Ini yang lagi tren Bapak Ibu ya. Siswa memposting tangkapan layar atau capture atau screenshot dari proyek coding mereka seperti menggunakan Scratch atau mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi. Papan alat teknologi bisa digunakan juga, yaitu siswa memposting tentang alat-alat teknologi yang mereka pelajari, termasuk fungsi dan cara penggunaannya. Kalau tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, seperti proyek pengembangan aplikasi, yaitu dengan cara memposting ide dan prototipe aplikasi yang mereka kembangkan, termasuk fitur dan desain. Papar sumber daya, siswa dan guru berbagi tautan ke sumber daya mempelajari teknologi seperti tutorial coding atau artikel tentang inovasi teknologi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi di tutorial pertama ini kita sudah belajar tentang teori-teori awal. Apa itu Padlet, apa kelebihannya, bagaimana penggunaannya, terus contoh-contoh strateginya, dan pelaksanaan penggunaan Padlet dalam beberapa mapel pelajaran. Nah, di video kedua nanti kita akan belajar tutorial menggunakan Padlet. Kita akan praktek langsung Bapak Ibu. Cara bagaimana menggunakan Padlet. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langkah-langkahnya. Jangan kemana-mana. Tunggu di video yang kedua, kita akan langsung praktek bagaimana menggunakan Padlet. Terima kasih, sampai ketemu di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.